Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kisruh yang terjadi akibat kebijakan Menteri SDM Bahlil Lahadalia tentang dilarangnya pengecer menjual gas LPG 3 kg kelihatannya berbuntut panjang. Walaupun sekarang atas perintah langsung dari Presiden, persoalan gas LPG 3 kg ini telah mereda karena telah kembali diperbolehkan pengecer di warung-warung kecil menjual gas LPG 3 kg ini. Apa yang membuat persoalan ini berbuntut panjang, sahabat BN? Karena ini kelihatannya tidak hanya sebatas persoalan gas ini saja, tetapi akibat kisruh yang terjadi ini bisa dilihat jauh ke belakang. Ini merembet kepada persoalan politik antara Bahlil Lahadalia dengan Partai Golkar dan dengan Presiden Prabowo sendiri. Kenapa ini sampai begini? Karena ketika berlangsung kisruh yang membuat Bahlil kemarin itu menjadi bulan-bulanan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat, selaku dia seorang ketua Partai Golkar, partai terbesar kedua setelah PDIP. Bahlil tak banyak bagaikan seorang komandan kehilangan pasukan. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika terjadi kisruh itu, ketika Bahlil dicaci maki kiri dan kanan, bahkan kita melihat ada seorang lelaki bernama Effendi itu benar-benar mencecar, benar-benar itu melampiaskan kekesalannya terus terang di hadapan Bahlil kepada Bahlil di Tangerang Selatan, Provinsi Banten kemarin itu. Kita melihat Bahlil betul-betul habis waktu itu, habis, tidak berkutik Bahlil. Malah dikatakan mikir dengan ini, sampai begitu. Masalah antri gasnya, anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah kita paham. Tenang, Pak. Ya. Saya berbuat baik, saya akan lakukan baik. Tapi saya kalau jahat, silakan bawa saya bodol. Itu kekesalan dari seorang warga waktu itu. Dan kekesalan warga ini merupakan gambaran dari kekesalan seluruh masyarakat Indonesia. Pertama sekali tentu masyarakat yang berada pada tataran masyarakat biasa yang memerlukan gas LPG 3 kg yang tidak ada dijual di warung-warung dekat rumahnya. Kembali kita kepada persoalan tadi. Bahlil bagaikan seorang komandan kehilangan pasukan. Ketika terjadi hal demikian, tidak ada seorang pun dari Partai Golkar yang mencoba sedikit pun menenangkan massa atau katakanlah melakukan pembelaan kepada Bahlil. Bahlil mungkin tidak menginginkan dia dibela atas kekeliruan kebijakan yang diambilnya. Tidak. Tetapi setidaknya Bahlil tentu berharap ada dari anggotanya, ada dari pengurus partainya, ada dari pihak partainya yang agak sedikit berbuat untuk menenangkan massa, sehingga massa tidak terkesan brutal kepada Bahlil berkepanjangan. Intinya apa? Bahlil tidak ada sedikit pun dibantu oleh keluarga besar Partai Golkar, partai yang memiliki banyak orang-orang hebat, partai yang memiliki banyak tokoh-tokoh nasional. Tidak ada yang membela Bahlil seorang pun. Berucap pun tidak ada satu orang pun ke media
mengatakan bahwa Bahlil ini seorang tokoh penting, pucuk pimpinan Partai Golkar. Itu dari Golkar. Kita lihat lagi dari istana, dari rumpun Bahlil sebagai seorang menteri, sama sekali tidak. Bahkan wakil ketua DPR RI yang merupakan wakil ketua umum Partai Gerindra, partainya Presiden Republik Indonesia Prabowo, malah mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bahlil ini bukan kebijakan yang berasal dari Presiden Prabowo. Jadi artinya Dasko ingin menyampaikan kepada publik, ini kerjanya Bahlil, ini kerjanya Kementerian SDM saja. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Benar-benar Bahlil bagaikan seorang komandan yang kehilangan pasukan ketika dia terdesak, ketika dia berada di dalam kerumunan orang-orang yang tidak menyenanginya, orang-orang yang katakanlah kalau seorang prajurit, orang yang ingin membunuhnya, pasukannya menghilang, tidak ada sedikit pun yang ingin membantunya. Baik dari sisi dia sebagai seorang ketua umum Partai Golkar maupun dari sisi dia seorang menteri. Kabinet Indonesia Maju atau istana tampaknya berdiam diri. Tentu menjadi pertanyaan, ini ada apa sebenarnya? Muncullah sekarang ke publik spekulasi bahwa kemungkinan besar Bahlil ini ada skenario yang membuat dia seperti ini. Pertama, skenario yang bisa dijadikan spekulasi di tengah-tengah publik, bisa jadi ada skenario besar sekarang ini di Partai Golkar untuk mendongkel kedudukan Bahlil di Partai Golkar dengan cara mendorong dia mengambil kebijakan yang tidak populer kemarin itu, yang merasa rakyat dirugikan oleh kebijakannya itu. Dengan demikian rakyat membenci Bahlil. Ketika rakyat membenci Bahlil, maka di Golkar bisa dikatakan Bahlil tidak wajar lagi memimpin Partai Golkar. Kalau Bahlil masih memimpin Partai Golkar, maka ada kemungkinan nanti Partai Golkar akan dibenci oleh rakyat. Jadi dengan demikian ada skenario untuk mendongkel Bahlil dari Partai Golkar. Apakah skenario ini berasal dari orang-orang yang tidak senang mantan ketua Golkar Erlangga Hartarto didongkel kemarin ini untuk Bahlil duduk menggantikannya? Atau bisa jadi juga karena orang tahu kemarin itu bahwa Bahlil terkesan didudukkan oleh Jokowi atau setidaknya oleh skenario Jokowi, sehingga ketika sekarang Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tidak lagi menjadi penguasa, maka sekarang orang-orang di Golkar ingin menyampakkan Bahlil karena orang Golkar mungkin saja kesal melihat Bahlil yang mungkin saja dikatakan atau dianggap oleh orang-orang Golkar dia belum pantas menjadi ketua umum Golkar, tetapi dia hanya dipaksakan oleh Jokowi ketika Jokowi berkuasa, sehingga sekarang Bahlil harus dibuang kembali, harus didongkel dari kedudukannya sebagai ketua umum Partai Golkar. Itu dari sisi Partai Golkar. Dari sisi istana bagaimana? Bisa jadi orang di istana menganggap Bahlil ini kemarin mungkin tidak pantas lagi menduduki jabatan menteri di Kabinet Merah Putih. Tetapi karena dipaksakan oleh pihak lain, katakanlah oleh Jokowi, sehingga dia harus didudukkan oleh Prabowo sebagai anggota kabinet, sebagai menteri. Ketika sekarang ini
Prabowo tidak lagi berkuasa. Bisa jadi ada skenario untuk mendongkel Bahlil dari Kabinet Merah Putih pada resapel mendatang. Kalau itu yang terjadi, maka lengkaplah jadinya skenario untuk menghabisi karir Bahlil. Sehingga bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Bahlil akan terjungkal dari kursi Partai Golkar dan akan tercampak dari Kabinet Merah Putih. Kita lihat ke depan, sahabat BN, apa yang bakal terjadi. Benarkah seperti ini? Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.